PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai yang menganut ideologi Marxisme. Pada saat itu, PKI adalah partai komunis dengan jumlah anggota terbesar di dunia dengan jumlah total lebih dari 20 juta pendukung. Partai ini berawal dari sebuah serikat tenaga kerja di pelabuhan yang bernama Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. Didirikan pada tahun 1914 oleh Henk Snelflit, seorang aktivis sosialis asal Belanda. ISDV ini pada dasarnya dibentuk oleh Partai Sosialis Belanda yang berada dalam kepemimpinan Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Karl Marx untuk mengedukasi orang-orang Indonesia guna mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial Belanda. Sejak tahun 1915, ISDV mulai aktif pada penerbitan surat kabar. Setelah Snelflit memindahkan markas dari Surabaya ke Semarang, partai ini dengan cepat berkembang dan menarik banyak masyarakat seperti agamawan dan nasionalis. Pada tahun 1920, karena tidak pias dengan kepemimpinan Partai Sosialis Belanda, ISDV memisahkan diri lalu berganti nama menjadi PKH atau Perserikatan Komunis Hindia. Pada tahun 1924, PKH berganti nama menjadi PKI. Meski begitu, tujuan dari organisasi ini tetap sama, yaitu melawan kapitalisme kolonial Belanda. Pada 1926, PKI pernah melakukan percobaan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Namun, pemberontakan ini berakhir dengan kegagalan dan akhirnya dinyatakan terlarang oleh pemerintah Belanda. PKI pun mulai bergerak di dalam tanah. Setelah kemerdekaan, PKI dengan cepat mengisi posisi-posisi dalam politik, terutama dalam bidang militer, memerangi agresi dari pihak Belanda. Pada tahun 1948, saat perjanjian Rhineland terjadi, PKI menganggap perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak Belanda. Karena itu, PKI mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun, dengan Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh TNI Divisi Siliwangi. Musso dan Amir ditangkap, sedangkan ribuan kader partai terbunuh. Partai ini kembali menjadi partai terlarang. Namun, partai ini kemudian direkonstruksi pada tahun 1949. Sejak tahun 1950, di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit, PKI mulai mempengaruhi segala keputusan politik Presiden Soekarno seperti anti barat dan kapitalis. Pada tahun 1959, kekuatan PKI mulai memuncak setelah keluarnya dekret presiden saat bermulanya demokrasi terpimpin era Presiden Soekarno. Ini dibuktikan dengan digaungkannya konsep Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis, yang semakin memperkuat pengaruh komunis di dalam kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada tahun 1965, saat sedang terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia, PKI mengusulkan untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh, tani, dan rakyat yang dipersenjatai. Bahkan, pemerintah Cina menjanjikan untuk memberikan 100.000 pucuk senjata untuk angkatan kelima ini. Namun, usulan ini ditolak oleh Angkatan Darat. Melemahnya stabilitas ekonomi dan politik, ditambah kabar bahwa Presiden Soekarno sedang sakit keras, sehingga pergantian kekuasaan akan segera terjadi oleh Angkatan Darat. PKI pun berencana melakukan pemberontakan dengan menculik 7 jenderal Angkatan Darat pada malam tanggal 30 September 1965 atau biasa disebut dengan G30 SPKI. Pemberontakan ini kembali berakhir dengan kegagalan.
karena kurangnya perencanaan serta langkah jitu yang diambil oleh Presiden Soekarno untuk menumpas PKI. Petinggi PKI dan pendukungnya pun berhasil diberantas sehingga partai ini akhirnya hilang dari permukaan. Iri, bilang bos. Haha.